hadirin serta pemirsa yang ada di rumah. Di tengah-tengah kita sudah ada 3 narasumber keuangan syariah berada di wajah mereka, karena mereka dalam keseharian juga mengurus, bahkan ada yang praktisi keuangan syariah atau ekonomi syariah, dan juga ada praktisi selaku akademisi juga dari perkembangan UMKM khususnya di bidang pertanian dan peternakan, dan bertepatan juga dengan tema kegiatan kita pada siang hari ini yaitu Green Expo. Tentunya nanti beberapa pengetahuan yang akan kita gali dari beberapa narasumber ini, dan nanti izinkan saya juga akan memandu acara ini sampai selesai, dan saya minta nanti antusiasnya dari para hadirin yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah, untuk bisa memberikan tanggapan bagaimana nanti keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat ini. Hadirin dan pemirsa di rumah, langsung saja acara berikutnya. Sebelum kita berdialog dengan Bapak Ibu narasumber, di sini Bapak Firman akan memberikan sebuah suguhan, sebuah materi atau sebuah pengetahuan juga tentang produk-produk syariah dari Adira Finance. Untuk itu kepada Bapak Firman, waktu debat disilakan. Izin Pak. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ahmad Wira sebagai narasumber kita pada hari ini, kepada Ibu Jasmeli. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Majelis Taklim serta adik-adik kita yang dari Universitas Nahdlatul Ulama yang sudah meluangkan waktunya juga di sini, serta para pengunjung Ramayana yang mungkin yang sambil berjalan bisa melihat adanya literasi keuangan di sini. Bapak Ibu, pertama saya izinkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, Bu, karena kita mengadakan literasi keuangan syariah ini di tempat yang terbuka. Biasanya Adira itu mengadakan literasi keuangan syariah itu di tempat-tempat yang tertutup, di hotel, ya kan? Tapi pada hari ini kita mencoba membuat suatu terobosan baru, bagaimana kita menghadirkan literasi keuangan syariah ini di tempat terbuka seperti ini, di mall, dengan tujuan tentunya masyarakat Sumatera Barat bisa mengetahui bagaimana literasi keuangan syariah dan bagaimana pentingnya syariah untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mempersingkat waktu, karena panitia tadi udah kode-kode saya menit katanya kan, saya langsung saja. Silakan Pak Yuliadi. Adapun agenda dari presentasi saya tentang Adira Finance Syariah ini, pertama agendanya yaitu unit usaha syariah Adira Multi Finance. Yang kedua ada produk dan partner. Yang ketiga kontribusi untuk umat. Ya, jadi Adira Syariah ini juga ada kontribusinya untuk umat. Silakan Pak. Pertama, agenda pertama, unit usaha syariah Adira Finance. Selamat datang Pak Nafi. Adapun visi dari Adira Syariah adalah menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi Adira mempunyai visi menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Bapak Ibu lihat di sini kita ada pameran dari electric vehicle, Honda dan Yamaha dan yang lainnya, semuanya adalah untuk kesejahteraan kita. Yang kedua, misi kita adalah menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Ya. Jadi kita akan menciptakan ekosistem syariah yang luar biasa. Kita ada SGTC namanya, Syariah Goes to Community. Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan ini, izinkan saya menyampaikan perjalanan hidup Adira Finance dari tahun berdirinya yaitu 13 November 1990 sampai di tahun sekarang. Adira berdiri di 13 November 1990 dengan dimulai dengan pembiayaan roda 4 atau mobil. Ya. Jadi roda 4 ini ban serepnya nggak masuk ya Bu ya. Masuknya roda 4 gitu. Yang kedua adalah menetapkan standar operasi dan produktivitas. Jadi pada saat tahun 1990 itu kita baru menyiapkan SOP-nya.
dan dengan aset pada saat itu berdiri adalah 150 miliar. Kecil sekali pada saat itu. Ya, dengan mempower kita pada saat itu baru 500 orang. Sangat sedikit sekali mempower kita Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini dan para pengunjung Ramayana. Dalam waktu berjalan terus melakukan perubahan-perubahan transformasi sampailah di tahun 2015 sampai sekarang. Kita tahu Adira sudah melakukan transformasi organisasi yang begitu besar. Di samping itu, menyikapi kemajuan zaman yang luar biasa dengan sistem digitalisasi, mungkin kita kenal sekarang generasi Z atau Gen Z, ya sudah main digital sekarang. Maka Adira juga menciptakan atau mengakomodir digitalisasi dan customer centric. Setelah itu mengembangkan produk non otomotif dengan aset saat itu adalah 47 triliun. Luar biasa. Saat ini Adira asetnya sudah mencapai 56 triliun. Mempower saat ini adalah sebanyak 24.000 orang. Cukup besar Adira ini Bapak Ibu semua. Dengan outlet 350 outlet. Next. Adira melakukan transformasi yang begitu besar. Kita lihat dari segi organisasi, transformasi yang sudah dilakukan adalah kita ada namanya Direktorat SSD, ya, Sales, Service dan Distribusi. Para teman-teman yang hadir di belakang ini adalah Sales, Service dan Distribusi. Setelah itu ada sentralisasi, kita ada di region, ada sentralisasi kita, dan cluster. Cluster ini kalau dulu bahasanya adalah di collection, maintenance. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Nafi sebagai head of cluster collection headnya di Padang Tamrin. Setelah itu di produk kita ada MPL, transformasi kita lakukan, kita ada MPL, ada property collateral, dan di channel kita ada aksi, ada mitra syariah, ya. Tadi kalau kita lihat Bapak kita tadi juga promo tentang Sinai, itu merupakan bagian dari mitra syariah kita. Terus kita ada kedai, ya. Kita juga menciptakan kedai-kedai, membawa masyarakat untuk membangun usaha kedai. Dan di digital kita ada Adiraku, ada Momobil, ada Momotor. Partnership kita bekerja sama dengan OLX, ya. Jadi Adira juga punya partner-partner yang luar biasa. Ada di OLX, ya. Setelah itu ada Action juga. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa kantor cabang unit syariah, ya. Kita saat ini head office kita berada di Millennium Centennial Center, di mana kantor cabang unit syariah saat ini adalah sebanyak 42 KCWS. Mulai dari Aceh sampai ke Irian Jaya kita punya. Alhamdulillah. Nah, Padang sendiri saat ini berada di sebelum 1 Juni berada di Sumbaksel namanya, yang tergabung pada Padang, Bukit Tinggi, Bengkulu dan Jambi. Saat ini Padang sudah berada di Region Sumbakten. Yang saya hormati, dalam menjalankan operasionalnya Adira Syariah ini, kita tentunya mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Adapun Dewan Pengawas Syariah kita adalah pertama Bapak Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Jamil ME, yang kedua Profesor Dr. Haji Nur Ahmad ME, dan Ibu Dr. Haja Rini Fatma Kartika SAG MH. Inilah Dewan Syariah kita, Dewan Pengawas Syariah kita. Saya masuk ke agenda kedua untuk menyingkat waktu, yaitu produk dan partner. Silakan. Produk kita itu kita menggunakan skema murabahah. Kita tahu sama-sama mengetahui skema murabahah jual beli, ya. Dengan rukunnya ada penjual, ada pembeli, objeknya ada, harga yang sepakati dan sigot, ya. Dengan syarat harga beli diketahui, margin diketahui pembeli, objek jelas baik kuantitas maupun kualitas. Objek dimiliki oleh penjual, dalam arti di sini adalah Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaannya, saling ridho antara penjual dan pembeli. Jadi kita harus sama-sama ridho. Kalau nggak ridho susah nanti. Yang keenam, cakap hukum. Dan yang ketujuh, harga jual tidak berubah sampai dengan jatuh temponya.
Lanjut. Apa aja produk syariah kita? Pembiayaan syariah otomotif dan durable good. Kita ada new car, ada used car, new motorcycle dan used motorcycle, passenger, commercial, dan durable goods. Durable goods ini banyak ya. Motor listrik yang ada di sini termasuk produk durable kita. Handphone semua juga kita biayai. Jadi banyak sekali yang kita biayai. Terus kita ada pembiayaan syariah umroh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita dari Sinai. Kita pembiayaan syariah umroh dengan jaminan dan pembiayaan syariah umroh corporate. Sudah banyak yang melalui fasilitas ini berangkat umroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat umroh melalui Adira Finance Syariah, insya Allah, mudah-mudahan. Lanjut, kita ke skema pembiayaan refinancing syariah. Kita dari refinancing syariah, Bapak Ibu, ya, ketentuan lalu transaksi direct customer, dimana kita bisa lihat di sini skema pembiayaan syariahnya, ya. Kita dimana calon konsumen mengajukan permohonan pembiayaan ulang atau refinance atas asetnya kepada unit usaha syariah Adira Finance. Sampai nanti akhirnya di sini kita lihat tahapnya, ya. Saya tidak detailin satu persatu karena menyingkat waktu juga. Di sini bisa kita lihat sampai nanti di akhir masa sewa unit syariah Adira Finance melakukan pengalihan kepemilikan objek sewa kepada konsumen dalam bentuk hibah. Jadi Bapak Ibu bisa refinancing melalui syariah dengan kita. Semoga berkah bersama syariah. Lanjut, Pak Yuliadi. Produk refinance syariah atau amanah, definisinya itu pembiayaan ulang dengan prinsip al-bay' wal istijar bagi konsumen yang telah memiliki aset sepenuhnya dan konsumen yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Ini. Yang kedua, prinsip syariah ini merupakan jual beli suatu aset berdasarkan prinsip al-bay' untuk kemudian disewakan kepada penjual asal atau konsumen dan berdasarkan prinsip ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yang pada akhir masa sewa dilakukan pengalian kembali kepemilikan objek sewa dalam bentuk hibah. Ini sesuai dengan dasar hukumnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 089 dan tanggal 4 Desember 2013 tentang pembiayaan ulang refinancing syariah. Jadi kita melaksanakan ini semuanya berdasarkan dasar hukumnya dari DSN-nya jelas. Lanjut, Pak Yuliadi. Kita punya channel distribusi, ya. Ada layanan offline, belum mitra syariah, ada kedai tadi yang saya sampaikan tadi. Terus digital, ada memotor dan ada memobil, dia di Raku, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Next. Di konten medsos kita juga aktif tentang pembiayaan syariah ini. Alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah berkah mana-mana biaya pendidikan mudah dan usaha makin berkah. Beginilah konten-konten medsos yang kita lakukan. Semoga ini dapat mempromosikan produk-produk syariah yang dilakukan oleh Adira Syariah. Next. Agenda yang ketiga sebagai agenda terakhir yaitu kontribusi untuk umat. Di dalam kita beroperasional ini syariah tentu mempunyai tanggung jawab juga kepada masyarakat. Next. Yaitu pendidikan atau literasi seperti yang kita adakan saat ini, ya. Roadshow Multi Finance Syariah, ya, literasi keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah dan OJK. Target peserta adalah para pelaku ekonomi syariah seperti yang kita lakukan pada saat ini, sehingga kita bisa mengenal produk-produk syariah insya Allah ke depannya. Literasi keuangan yang menjabarkan mengenai ekonomi syariah yang lebih mendalam seperti itu dilakukan pada saat workshop keuangan syariah. Next. Di bidang kesehatan, penyaluran dana kebajikan dalam rangka memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat. Jadi kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, dalam bidang kesehatan. Ada ambulans juga yang sudah kita siapkan. Ini gratis, ya, ini gratis. Lanjut. Dari segi sosial, penyaluran dana kebajikan dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita menyalurkan dana kebajikan pada 2 panti asuhan, ya, sudah berjalan dan ini akan terus kita lakukan. Termasuk korban-korban banjir, korban bencana alam juga kita salurkan bantuan. Dan dari ekonomi, penyaluran dana kebajikan untuk membantu perkembangan ekonomi UMKM dalam bentuk pemberian program pelatihan dan memberi modal usaha.
Next. Nah, ini yang terakhir slide saya, yaitu brand charity, penyaluran dana kebajikan yang disalurkan melalui kantor cabang Unit Syariah berupa renovasi masjid dan pesantren, pengadaan sarana pendidikan dan bantuan anak yatim dan duafa. Oke Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan tentang Adira Finance Syariah kepada Bapak Ibu semua dan kepada para pengunjung Ramayana yang mungkin bisa melihat sambil berjalan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan mengenai penyelenggaraan ini sekali lagi saya mohon maaf, tapi saya yakin dengan kita melaksanakan seperti ini, masyarakat akan lebih mengenal itu apa tentang keuangan syariah. Dan mudah-mudahan syariah ini berjalan dengan baik di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia. Karena kita tahu seperti yang dibacakan oleh adik kita tadi, ayat Al-Quran tadi, bagaimana tentang riba. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari riba dan bisa menjalankan syariah ini melalui Adira Finance, sahabat setia selamanya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Firman yang telah memberitahu tentang apa-apa saja produk syariah yang ada di Adira Finance yang telah dihadirkan dengan PowerPoint-nya tadi. Oke, berikutnya Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, kita akan memasuki dialog dengan narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita berdialog, nanti kita akan mendengarkan opening statement dari kedua narasumber kita. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita sama tahu kalau masyarakat Sumatera Barat merupakan pengetahuan dan penguatan kepada kita semua, dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya, yaitu melalui literasi keuangan syariah. Dan dialog kita pada siang hari ini itu berjudul tentang membangun ekonomi syariah bersama masyarakat madani. Yang pertama ada Bapak Haji Ahmad Ira MAG MSI PhD. Benar Bapak gelarnya? Ya. Beliau merupakan akademisi dan juga warga Nahdlatul Ulama ya Pak ya? Ya. Dan saat sekarang ini beliau menjabat sebagai salah satu pimpinan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dan beliau adalah pakar ekonomi syariah. Tepuk tangan buat beliau. Ya. Dan beliau adalah lulusan doktoral dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan tidak diragukan lagi kepakaran tentang ekonomi syariahnya, karena hari-hari Bapak Wira itu mengajar tentang ekonomi syariah ya Pak ya. Jadi sudah leluasa lah dengan pengetahuan atau keilmuan dari ekonomi syariah. Dan nanti Bapak Wira akan menyampaikan sebuah statement openingnya tentang pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah. Bapak, nanti ketika saya mau nanya-nanya nih Pak, ya mungkin bisa juga, apakah diizinkan audien di sini mau bertanya kepada Bapak juga? Silakan. Ya, ternyata diizinkan juga. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini tidak ada batasannya untuk bertanya kepada Bapak Ira seputar keuangan syariah. Oke Pak, saya serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah sejauh ini Bapak memandang gitu. Bapak izin Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami berterima kasih kepada Adira. Memang expo tentang ekonomi syariah jangan hanya di masjid-masjid saja. Maka ini adalah terobosan baru, inovasi yang dibangun oleh Adira
diadakan di mall. Untuk itu tepuk tangan lah untuk Adira dulu. Sebab saya pun yang mengasih materi di sini merasa bangga karena kita menyampaikan materi itu dari di tengah-tengah pasar. Jadi kalau istilahnya Bapak Ibu, Imam Hanafi itu adalah orang pasar, tetapi dia adalah sebagai pakar dalam mazhab Hanafi. Nah, jadi ini sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Firdaus. Apa yang saya sampaikan hari ini hanya dua hal. Pertama, kita sebagai masyarakat Sumatera Barat harus melihat dan merujuk kembali kepada regulasi yang baru. Ini terkait dengan undang-undang. Kita sambil secara teknis, mahasiswa sudah tahu enggak ada Undang-Undang 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat? Udah pernah dengar enggak? Nah, di dalam undang-undang itu, nah ini sebenarnya Sumatera Barat sudah terkait dengan praktek ekonomi syariah ini saya sampaikan. Ternyata di undang-undang itu sudah mengakui bahwa ciri khas masyarakat Sumatera Barat itu adalah memiliki filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi ibu-ibu dari majelis taklim hari ini kalau bicara tentang ekonomi syariah, bicara hukum syariah di Sumatera Barat, maka sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Jelas sekali di dalamnya dituangkan bahwa ya, pengakuan negara terhadap keistimewaan masyarakat Sumatera Barat yang mengakui adat basandi syarak basandi kitabullah. Artinya bagi orang Sumatera Barat berbicara ekonomi syariah seharusnya tidak asing. Tapi realitanya Pak Fir, tahun kemarin hasil survei itu literasinya itu sudah berada di 13%. Tahun ini turun menjadi 7%. Kenapa? Karena mungkin literasinya di masjid-masjid saja. Mudah-mudahan dengan ada expo kita di sini, di mall, dari mall ke mall, insya Allah literasi masyarakat akan naik. Ini yang saya katakan itu. Jadi karakter religius, ketinggian adat istiadat usaha diakui secara undang-undang. Nah, kalau orang hukum membaca ini adalah turunan bagaimana kita bisa mengembangkan itu. Jadi ibu-ibu, kalau Adira berbicara tentang keuangan syariah, Adira bicara di syariah, maka bagi masyarakat Sumatera Barat seharusnya tidak asing. Bagi mahasiswa tidak asing. Kenapa? Karena delegasi visinya Pak Gubernur. Apalagi? Nah, Pak Fir Daman, Pak Fir jual ini aja lagi nih. Saya kasih resepnya ini. Hah? Kenapa? Kami juga dari komite daerah, Pak. Nah, mungkin Pak Cek juga mendengar komite nasional, ada komite daerah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan di Sumatera Barat ada namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan ketuanya langsung Pak Gubernur, dan saya adalah sebagai direktur eksekutifnya. Jadi saya sangat bersyukur nih Pak, momentum bagi saya untuk menyampaikan ini. Next, lanjut. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kenapa kita Adira harus menyampaikan dia menggunakan ekonomi syariah ini? Karena dia sudah berada pada 6 prinsip ini. Pertama, distribusi pendapatan yang inklusif. Adira sudah ngomong tadi bahwa Adira telah menyalurkan dana kebajikannya. Maka itu menunjukkan Adira sudah melakukan distribusi pendapatan. Adira kaya, pendapatan Adira bertambah, lalu orang miskin dibantunya. Nah, namanya kalau istilah ekonomi adalah distribusi. Yang kedua adalah terkait dengan ini adalah investasi secara optimal juga berbagi resiko. Maka tadi sudah disampaikan oleh Adira bahwa Adira dalam konsep pembiayaan yang dia berikan itu resiko. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan sistem ribawi. Nanti saya jelaskan Bapak dan Ibu di mana tidak menggunakan sistem ribawi.
Bertransaksi secara produktif di sektor real, ini jelas. Bapak Ibu, salah satu yang membedakan riba dengan yang lain itu adalah apakah kita bermain dengan sektor real atau tidak. Maka sekarang Adira bermain dengan sektor real ini, nampak barang yang dia barang yang akan dibeli. Dia tidak sekedar mutar uang saja. No maisir, tidak ada judi, dan juga ada partisipasi sosial. Kemudian dalam kaitan muamalah bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan. Tadi lagi adalah terkaitan dengan bagi hasil. Oke, kita sedikit saja karena waktu sangat terbatas. Lanjut. Nah, sekarang ini praktek ekonomi syariah, komite daerah ada, kearifan lokal juga ada, undang-undang juga ada, masyarakat Sumatera Barat 90% agamanya Islam, filosofinya sudah cocok, sektor perbankan, kita sudah ada lembaga keuangan yang masuk, karena kita tahu bahwa Adira adalah bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Tidak bisa hanya mengandalkan sektor perbankan, kalau seandainya ekosistem lain tidak kita dorong. Oke, ini kajian ekonomi. Nah, terakhir, slide terakhir. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa kelebihan Adira dengan menggunakan sistem keuangan syariah adalah adanya dia kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau lembaga keuangan sudah menggunakan kata-kata syariah, maka dia harus patuh dengan prinsip syariah. Artinya, ada syariah tidak akan melakukan transaksi terhadap barang yang haram, terhadap barang yang dilarang, dan tidak ada di situ maisir, judi, riba, dan lain sebagainya. Kemudian, dukungan terhadap pembangunan ekonomi sudah disampaikan oleh Pak Fir tadi. Kemudian pembagian risiko dan simulasi inovasi finansial. Nah, sekarang saya jelaskan secara baik dengan Bapak Ibu, anak-anak mahasiswa. Kira-kira apa yang membedakan ketika Bapak Ibu masuk kepada leasing atau sistem konvensional? Jadi masuk pembiayaan leasing syariah. Maka yang membedakan ada dua. Pertama adalah dari sisi proses yang dia lakukan. Prosesnya sudah disampaikan oleh Pak Fir tadi. Bapak dan Ibu minta pembiayaan, ditanya dulu pembiayaannya apa. Dia tidak mau kalau tidak tahu apa barangnya. Kenapa? Karena prinsipnya lembaga keuangan syariah tidak boleh membiayai terhadap bisnis yang tidak syariah. Oke, satu. Ibu kalau mau minta pembiayaan, minta beli kendaraan, leasing dan lain sebagainya, pergi aja ke syariah, karena dia membawa berkah. Yang kedua, dia tidak menggunakan sistem riba. Kenapa? Karena akad yang dia lakukan itu adalah akad ijarah. Seperti apa modelnya, Bu? Sederhana saja. Ibu perlu beli ini, apa mereknya nih, Bu? Nah, Scoopy. Ibu perlu Scoopy. Harga Scoopy berapa, Pak Fir? 20 juta. Oke. Scoopy ya. Siapa yang mau beli Scoopy? Ibu nih, mahasiswa. Oke. Mau minta leasing pembelian Scoopy, harga 20 juta. Lalu akan diadakan akadnya ijarah. Bagaimana caranya? Maka Scoopy ini dibeli dulu. Setelah dibeli lalu disewakan kepada ibu. Berapa mau disewakan? Maka ditetapkanlah, pasti Adira mau cari untung. Barangnya sudah ada, keuntungannya akan dia peroleh. Dan itu tidak akan berubah-ubah. Dia tidak akan disesuaikan dengan suku bunga. Maka di situ sudah ibu untung. Sebab hasil riset kami dari ada mahasiswa pasca sarjana, kenapa masyarakat non-muslim dia lebih cenderung pembiayaan kepada syariah, karena sesungguhnya di syariah itu tidak lagi ada fleksibel atau fluktuasi terhadap suku bunga. Dia sudah tetap. Jadi yang dia pikirkan hanya sekedar mau bayar berapa. Oke, Bu ya. Jadi setelah itu ibu bayar, karena siapa yang menikmati mobil Honda Scoopy ini? Ibu kan?
berarti ibu harus sewa. Maka ibu bayar sewa setiap bulan sesuai dengan kesepakatan. Nanti di ujungnya maka pindah seperti ini, karena di ujung setelah masa sewa habis maka dipindahkan haknya kepada bapak dan ibu. Nah, proses seperti inilah yang membedakannya dengan konvensional nanti. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak dan ibu. Bapak dan ibu yakin enggak dengan bahwa sistem yang dikembangkan oleh syariah itu adalah sesuatu yang sudah sesuai dengan syariah? Yakin? Kenapa yakin? Ada dua faktor. Pertama, Bapak Fir sudah sampaikan tadi, dia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi siapa yang memastikan bahwa Adira melaksanakan prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Pengalaman saya dulu pernah jadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari, unit usaha syariah, maka setiap transaksi itu minta opini dulu dengan Dewan Syariahnya. Kalau tidak sesuai dengan syariah, kita tolak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lagi. Masyarakat Sumatera Barat jangan khawatir lagi. Ketika Adira bikin syariah, maka jangan khawatir lagi. Yang kedua, Bapak Ibu jangan juga khawatir. Kan bercampur Pak. Adira juga ada konvensionalnya. Kenapa sama saja kalau adik-adik mahasiswa yang tahu teknologi, buka komputer, kalau ada di situ program Excel, ada program Windows, mau nggak dia campur? Meskipun komputernya satu. Nah, begitu juga sebenarnya Adira dalam mengembangkan keuangan syariah itu. Meskipun sudah ada konvensional, ada keuangan syariah menggunakan list syariah, maka dia akan sesuai dengan sistem yang ada. Jadi Ibu-Ibu, karena prinsipnya bukan kayak air, Bu. Kalau air campur dengan najis, airnya menjadi najis. Nah, kalau Adira itu ada yang konvensional, ada yang syariah, maka by system kayak Ibu lihat komputer. Sehingga pengalaman saya di Malaysia itu, kalau Anda orang masuk perbankan, kalau dia lihat Pak Haji, ditanya Pak Haji mau syariah atau mau konvensional, komputernya itu, orangnya itu, tetapi pilihannya begitu, karena dia tidak mungkin tercampur. Nah, itulah kira-kira yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan literasi keuangan hari ini Bapak dan Ibu akan memilih dalam konteks ketika mau minta pembiayaan, perlu Honda dan lain sebagainya, akan memilih penggunaan syariah. Kenapa ada dua? Satu, Ibu dapat berkahnya karena sesuai dengan syariah, Ibu juga bawa Hondanya pulang. Nah, kalau Ibu masuk ke konvensional, hanya Hondanya yang dapat pulang, tetapi Ibu melaksanakan sistem ribawi. Nah, mau Ibu pilih mana? Mau ke Adira Syariah atau ke yang lain? Nah, sini aja lagi. Saya itu saja Bapak Fir. Mudah-mudahan apa yang sampaikan memberikan manfaat kepada Anda semua, kepada ibu-ibu, bahwa pilihan hari ini kita mesti menggunakan keuangan syariah karena dia bersih, membawa berkah, dan secara duniawi juga akan ke kita. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Wira dengan gamblangnya memberitahukan kepada kita semua ini loh perkara keuangan syariah, ekonomi syariah melalui slide-nya. Benar sekali, keilmuan Pak Wira ini tidak bisa diragukan lagi karena sudah dikupas sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu tentang syariah ini. Jadi tidak ada keraguan lagi bagi masyarakat Sumatera Barat, dan jangan ragu lagi, bahkan harus yakin dengan pengelolaan keuangannya secara syariah, pembiayaan, apapun yang dilakukan dalam tatanan kehidupan, landaskanlah dengan aturan-aturan syariah. Baik hadirin saudara, juga tidak kalah mumpuninya dalam dunia bisnis, dalam dunia pendampingan UMKM. Mungkin ibu-ibu di sini atau saudara-saudara di sini ada yang memiliki hobi atau kegiatan di UMKM, maka ibunya akan bisa menjadi pendamping kita untuk mengarahkan bagaimana mengembangkan UMKM berbasis pertanian dan peternakan dari segi keuangannya. Untuk itu kepada Ibu Dr. Emi disilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada yang harus dilihat di layar, lihat ke saya aja. Mungkin mukadimah saya kembangkan kepada yang terdahulu. Cuma kita awali dengan pantun ya Bu. Apa lagi? Ayu Ting Ting beli nasi. Nasinya dari padi hasil Pak Tani. Mari tingkatkan kemampuan literasi untuk Sumatera Barat maju yang madani. Tepuk tangan untuk saya. Jadi saya memang bukan ahli ekonomi, saya dari pertanian, tapi karena tema di sini adalah Green Expo, kalau kita baca green berarti hijau ya Mak. Anak-anak saya juga, anak apa adik? Anak adik, mahasiswa UNU. Ini berarti hubungan dengan pertanian. Kalau hijau-hijau kan pasti kita ingatnya petani lah ya, dan daun-daun. Sehingga masuk kepada bidananya saya. Jadi saya mau baca kemarin berita yang mengembirakan bahwa di Sumatera Barat ternyata sudah meningkat petani milenial. Biasanya kita kalau ke sawah, ke kebun, yang ketemu orang tua atau anak muda Bu. Yang tua-tua kasihan, sakit-sakit kan batuk-batuk, disuruh juga mancing gitu kan. Yang muda-muda kemana-mana cari-cari terus keluar ke kota, mau tamat SMA atau apa sarjana ya. Jadi ternyata petani milenial itu meningkat. Sudah ada 20,6%. Berarti kan sudah cukup banyak ya, 1/5. Itu berkisar umur 19 sampai 39 tahun. Dan ternyata dari petani milenial kita itu 40%-nya adalah petani berbasis digital. Kita kan sekarang masa digital ya. Jadi jangan lagi dibayangkan bagi yang alumni nanti mau tamat UNU, jangan dibayangkan kalau jadi petani bawa pacul ya. Mungkin ini ada mahasiswa saya Haboy, atau ada Andre nggak Andre? Andre ada. Itu petani sekarang lewat HP. Nyiram tanaman tinggal lihat, oh jam menyiram nih, oh jam memupuk tinggal tekan, dia kerja sendiri. Benar-benar tahu itu. Jadi anak-anak muda sekarang jangan takut jadi petani ya, karena petani tidak melulu dibayangkan memakai baju kotor, pakai sepatu berlumuran lumpur, kemudian bawa pacul, kemudian nggak pakai baju tapi panas di tengah sawah, tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah meningkat. Dan ini juga berarti merupakan informasi yang baik, berarti ke depan mudah-mudahan makin bagus. Cuma kalau petani berbasis digital, kira-kira modalnya besar nggak Bu Jawa? Besar. Kalau modal besar, kira-kira butuh dukungan pembiayaan nggak? Nah ini kita minta bantu kepada Adira. Kira-kira udah ada belum Pak? Ada Bu. Pembiayaan untuk petani, kemudian misalnya tadi dikatakan oleh Pak Wira kalau syariah ini harus real, nggak boleh punya uang gitu ya Pak Wira ya. Artinya di mana Adira mau menyediakan pinjaman alatnya, alat digital. Nah, dulu mahasiswa yang ciduk awak. Kemudian Nah, dulu mahasiswa yang ciduk awak. Nanti petaninya membayar. Itu ya. Foto itu dikirim. Dari Adira. Dikirim langsung Pak. Ini ciduk adanya. Saya juga melihat Adira ada amanah ya Pak ya. Ada Pak. Amanah Adira Multi Dana Syariah. Itu ada untuk petani atau Kita usaha? semua segmen. Untuk mahasiswa ada nggak Pak? Semua segmen. Mahasiswa ada? Untuk bayar SPP? Ada. Kan katanya amanah itu multi dana kan bisa jadi untuk bayar SPP ya. Kemudian ada. Jadi kita memang patut bangga ya dengan adanya digital ini. Kemudian kalau di Jawa sudah banyak ya anak-anak muda menjadi petani lewat membuat sebuah website atau apa namanya pemasaran
pemasaran secara digital. Misalnya ada tanihub.com. Jadi awalnya dia hanya mengumpulkan 30 orang petani untuk menjual secara online. Jadi petani tidak perlu pergi ke pengumpul, pergi lagi pengumpul ke pasar baru ke konsumen. Akibatnya harganya mahal karena terlalu panjang. Tapi dengan media sosial itu petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen. Artinya kan harganya jadi lebih rendah, kemudian barang-barang yang dikirim juga lebih segar karena tidak terlalu panjang muter-muter kereta seperti itu. Jadi itu mungkin perangkat dari saya. Jadi di sini intinya dengan pertanian yang makin lalu dihadapkan dengan kehidupan masyarakat Sumatera Barat pada saat ini, itu pandangan Bapak, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah khususnya Sumatera Barat itu bagaimana Pak? Apakah sudah bisa dikatakan sudah tahu atau belum tahu atau biasa-biasa aja gitu? Nah, dan bagaimana itu nanti solusinya? Dan apa yang harus kita lakukan agar di sini juga Adira juga tahu apa yang nantinya akan mereka lakukan supaya pengetahuan tentang ekonomi syariah ini bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak. Tadi saya susah sampaikan bahwa secara data terkait dengan literasi saya hanya punya data tentang perbankan syariah. Ini kan satu data yang harus kita bahkan padahal perbankan syariah sudah lama mau mengembangkan dan sudah berkembang, ternyata di Sumatera Barat realitanya turun 13% jadi 7%. Ini yang harus kita sikapi. Tapi sebenarnya bagi masyarakat Sumatera Barat praktek-praktek ekonomi syariah itu sudah banyak dia lakukan. Praktek basaduan ini bagi hasil, ini kan praktek yang punya syariah. Lalu praktek sewa, ini ijarah, ini dikembangkan. Kemudian bagaimana kalau rumah makan sudah mengembangkan sistem mato, ini bagi hasil. Jadi saya lihat bahwa sebenarnya masyarakat Sumatera Barat dia sudah melakukan berbagai praktek tentang ekonomi syariah. Jadi sadar atau tidak sadar dia sudah melakukan itu. Nah, hasil riset kita terkait dengan penggunaan lembaga keuangan syariah ini, perbankan, leasing dan sebagainya, kecenderungan masyarakat Sumatera Barat itu tetap melihat bahwa dari dua hal. Pertama adalah kalau orang menggale, maka dia pasti melihat sisi keuntungannya. Sehingga saya ingat waktu itu, kenapa lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah, dia mau terjun buka cabang langsung ke Bukit Tinggi waktu itu. Salah satu prediksinya, dia membayangkan bahwa masyarakat yang ada di Bukit Tinggi yang banyak dia itulah pedagangnya, para Pak Haji dan lain sebagainya, maka dia buka di situ. Ternyata apa yang dia bayangkan tidak seperti apa yang dia harapkan yang terjadi. Kenapa? Karena memang orang menggunakan keuangan syariah itu tipikalnya dua saja. Ada yang memang adalah emosional karena keagamaan, saya orang Islam, saya beragama Islam, maka mesti saya menggunakan keuangan syariah. Jadi dia menggunakan itu saja. Nah, yang kedua, ada yang memang menggunakan keuangan syariah itu adalah rasional. Maka dia melihat untung atau rugi. Ketika dia datang ke bank syariah, datang ke lembaga keuangan syariah, ternyata agak mahal, maka dia tidak mau lagi ke situ karena dia rasional. Nah, itu saja. Jadi kalau yang rasional ini tergantung kepada keuntungan yang dia peroleh. Nah,
Lalu kenapa pilihannya sekarang? Karena kita harus tahu dan nyadari ternyata kita belum mampu menjelaskan secara baik sebenarnya banyak keunggulan-keunggulan yang ada syariah. Ya, seperti saya bilang tadi di lembaga keuangan, maka kalaulah seandainya di konvensional tidak ada gadai dalam konteks syariah, maka di syariah kita mengembangkan gadai syariah. Di perbankan konvensional tidak boleh ada produk gadai. Di bank syariah ada produk gadai. Semua produk yang ada di konvensional sebenarnya ada di syariah. Lalu ketika mahal, maka mulailah orang rasional tadi berpikir, masuk saya ke Adira. Adira setelah kami hitung-hitung, kami bayar di atas lebih dari 10 juta. Kalau saya masuk ke konvensional Adira hanya 9 juta. Maka ketika itu akan jatuh pilihannya orang yang rasional kepada yang konvensional. Nah, oleh sebab itulah saya mengajak kepada mahasiswa dan adik-adik hari ini. Sekarang saya tanya, saya nyontoh kepada ibu-ibu. Ibu, kalau yakin ini adalah minuman yang haram, ini alkohol, ini minum putih. Lalu saya tanya, alkohol harganya 3.000, minum putih harganya 5.000. Ibu beli yang mana? Ibu beli air putih, mahal bu. Ya enggak apa-apa, karena itu yang syariah. Ibu rasional, ibu adalah emosional secara keagamaan. Saya tanya lagi bu, ini harganya 10.000, ibu mesti dari rumah datang ke mall sini baru dapat. Sementara alkohol harga 3.000 udah dapat di rumah ibu. Ibu mau kemana? Ibu mesti cari yang ini, susah bu. Gimana? Tetap di sini karena ibu yakin ini yang halal. Nah, oleh sebab itulah saya ingin memupuk keyakinan kita dulu, sehingga jangan nanti saya ketemu dari masyarakat, apa itu syariah Pak Wira, Pak Dekan, mahal. Ya Pak Wir, dia bilang begitu Pak Wir. Saya contohkan ini, ibu yakin tak dulu? Kalau ibu hanya berpindah rasional seperti itu, maka ibu akan pilih saja mana yang murah. Saya ingat teman saya, dia cerita sekolah di Inggris, lalu dia ngambil ekonomi. Dialog dengan profesornya, dia minta kepada profesornya, izin Pak, saya mau cari makanan. Kemana kamu cari makanan? Keluar rumah. Kamu tidak ekonomi. Di sini sudah ada makanan, ngapain keluar? Ngapain jauh-jauh? Saya muslim Pak, katanya. Nah, ini satu. Nah, di sisi lain saya juga mendorong ini. Lembaga keuangan syariah mesti menjadi mar'atun salihah wal jamilah. Dia mesti saleh, kepatuhan syariahnya betul, lalu dia juga cantik. Secara bisnis apa maksudnya cantik? Kalau dapat dia lebih murah dari yang konvensional. Kan begitu Pak Ber. Nah, jadi kalau sudah mar'atunnya salihah sesuai dengan syariah, juga cantik, maka orang bondong-bondong masuk Adira. Minimal sama, masuk konvensional begitu, syariah juga begitu, maka ada pilihan berikutnya. Saya tanya ketika kemarin dengan teman saya di Malaysia, kenapa perkembangan literasi ekonomi sosial syariah itu berkembang di Malaysia? Karena memang pemerintah kasih insentif. Bagi yang mau mengembangkan ekosistem syariah, maka dia tidak dibayar pajak. Bagi masyarakat yang sudah bayar zakat, tidak perlu bayar pajak lagi. Kalau misalnya zakatnya 10 juta, pajaknya kewajibannya 11 juta, dia tinggal bayar 1 juta. Nah, inilah sebenarnya yang kita bangun. Saya tidak tahu Adira bisa nggak ngasih insentif kalau hadiah konvensionalnya hanya payung, tapi kalau hadiah dari syariahnya umrah. Nah, saya yakin semuanya mau syariah ini. Nah, itu kira-kira Pak. Ini kalau kita bicara tentang rasional. Jadi kembali kedua tadi, masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat rasional. Saya sampaikan masyarakat rasional. Pak Haji, kenapa tidak Pak? Mahal Pak. Syariah itu mahal. Tapi kita harus sampaikan, kenapa bisa mahal? Samalah kita datang ke grosir. Bank konvensional itu sudah hidup sekian tahun yang lalu, modalnya sudah sekian. Lalu ketika dia buka pembiayaan lebih murah, ya wajar. Sama dengan itu juga. Oleh sebab itu, kita Adira Syariah, saya yakin kalau sudah sejajar saja,
banding Profesor dengan Syariah sudah sejajar, saya yakin masyarakat Barat pasti pilih Adira Syariah. sudah sejajar. Ya, sudah sejajar. Alhamdulillah. Sekarang lagi hanyalah bagaimana Adira menyampaikan kepada masyarakat. Karena sepengetahuan saya masih banyak mengatakan yang itu mahal Pak, syariah itu susah Pak. Nah sekarang buktikan Adira sudah sama. Kalau sudah sama berarti masyarakat yang belum tahu. Maka di mana? Maka ini adalah yang dilakukan Pak Fir hari ini sudah tepat. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa sistem keuangan syariah Adira itu sudah sama, baik secara pembayaran, baik secara keuntungannya. Nah, saya tambah lagi satu Bu, supaya Ibu mau ke Adira Syariah. Kalau Ibu nanti macet, ya, macet lah contoh nih Pak Fir. Lalu Ibu akan dikasih denda oleh Adira. Bapak Ibu jangan bilang syariah itu tidak perlu denda-denda. Syariah perlu denda. Dalam hadis disebutkan, matlul ghaniyun zulmun. Orang yang memperlambat-lambat bayar hutang zalim. Ibu yang sudah ondanya Bapak Ibu nikmati, ketika minta cicilan Ibu pura-pura tidak tahu, zalim. Nah, orang zalim boleh dikasih sanksi? Boleh. Apa sanksinya? Sanksinya denda. Itu fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya Bu. Lalu dendanya, ini saya tambah lagi Bu. Dendanya ternyata bukan untuk Adira. Dendanya masuk ke mana? Dendanya mesti masuk ke dalam dana kebajikan. Nah, inilah salah satu yang dibagikan oleh Firda tadi. Ya Bu, jadi ibu-ibu sambil ibu bayar denda, ibu juga beramal. Nah, apalagi ibu tidak mau pilih Adira Syariah itu. Sudah sama dengan konvensional, ibu sudah dapat keberkahan. Kalau ibu agak terlambat kena denda, ketika denda bukan pendapatan Adira, tetapi menjadi pendapatan kebajikan, kebajikan itu kembali kepada orang miskin. Berarti ibu sambil membayar denda, ibu bersedekah. Nah, oke Bu, mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ini sosialisasinya Pak sampai Pak. Insyaallah sampai minimal untuk yang hadir ini. Saya yakin nanti Padang TV tolong disampaikan kepada masyarakat kita. Inilah sebenarnya Adira sudah memberi catatan sama dengan konvensional. Kelebihannya saya sudah sebutkan dua. Berkah, kalaupun ibu kena denda, ibu masih bersedekah. Dah. Kehidupan yang berada di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat itu memang selalu dilandaskan dengan landasan agama. Sesuai sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wira tadi. Dan untuk itu kepada Bapak Fir, ya mungkin sudah mulai lega dengan kegiatan-kegiatan selama ini. Ya, Adira sudah berada pada koridor yang tepat. Tinggal lagi bagaimana masyarakat bisa menambah antusiasnya, bisa memilih Adira untuk bisa bekerja sama dalam keuangan syariahnya. Ya. Dan yang kedua, saya mau bertanya kepada Ibu Dr. Emi. Ibu Dr. Emi ini salah satu adalah panutan saya juga di tempat saya bekerja, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, karena beliau adalah salah satu pimpinan kami. Selain itu, beliau juga adalah akademisi yang selalu mendampingi UMKM, ibu-ibu, khususnya di bidang pertanian dan peternakan ya Bu. Sehingga jelas bagi beliau bagaimana menata keuangan, pembiayaan UMKM, bagaimana cara mencari keuntungan, bagaimana cara menghindari kerugian. Nah, maka dari itu saya mau bertanya agar juga pemirsa di rumah juga paham Ibu. Kira-kira sebagai akademisi yang sering mendampingi UMKM dalam mengembangkan usahanya Bu, kira-kira pandangan Ibu terhadap perkembangan finansial yang terjadi di tengah-tengah UMKM untuk Sumatera Barat itu bagaimana Bu? Dan kira-kira apa problemnya dan bagaimana solusinya Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi tadi hubungannya dengan lebih ke pertanyaan ya. Jadi kita tahu apalagi kalau zaman pilkada, kalau ditanya orang siapa tuh yang kontraktor kan gitu kan. Jarang yang bilang siapa tuh yang petani. Aduh gitu. Jarang ya. Jadi
artinya petani ini memang secara umum banyak yang secara finansial termasuk kalangan rendah. Termasuk yang saya dampingi memang karena judulnya kelompok tani, kalau kelompok tani itu ngomongnya memang masih kecil. Jadi memang dari segi pembiayaan mereka biasanya tidak bermasalah untuk mengelola yang konvensional, tradisional. Tapi kalau sudah masuk ke era yang teknologi, mereka udah kewalahan. Jadi ini artinya memang butuh dukungan bersama lah, dukungan perguruan tinggi, dukungan pemerintah, dukungan lembaga pembiayaan. Karena kemarin juga saya sempat, karena saya dosen, bisa mendapat pendanaan dari pusat, itu mendigitalkan petani jamur. Jadi itu kan juga berarti peran pemerintah. Tapi itu kan tidak banyak. Akhirnya masih banyak petani-petani sebenarnya ingin disentuh juga, tapi dari mana nih? Mungkin ya dari Adira Syariah bisa bantu misalnya lebih ke petani, karena petani kan 60% ya Pak Fir. Jadi di catatan Pak Fir itu harusnya nasabahnya 60% adalah petani. Ada nggak 60% Pak? Halo? Padahal cuma doang kan 60% penduduknya bertani. Jadi kalau secara pendanaan mungkin ada yang bagus, yang biasanya yang saya lihat kalau yang pendanaan atau finansialnya cukup mapan, itu karena dia misalnya pegawai negeri, karena dia punya toko bangunan, jadi artinya petaninya tertutupi dengan pekerjaan yang lain. Jadi memang dari segi pembiayaan petani secara umum, bukan berarti ada yang bagus, secara umum memang masih di bawah, sedang ke bawah, kira-kira gitu. Jadi solusinya memang sulitnya gitu ya, kalau petani mau minjam, dia kan nggak tiap hari punya income. Ada kayak padi 4 bulan baru panen, atau petani jamur bisa memang tiap hari tapi kadang banyak kadang rendah, atau petani tomat misalnya kan tidak tiap hari atau tidak tiap bulan. Sedangkan lembaga pembiayaan umumnya kan bulanan ya Pak Hera. Tapi saya punya pengalaman, saya membina koperasi, itu memang koperasi ini untuk kalangan prasejahtera. Kami tidak memberikan agunan, kemudian memang tenornya rendah, maksudnya hanya maksimal 1 tahun. Itu kami membuat sistem pembayarannya per minggu. Nah, makanya mereka nggak punya gaji bulanan. Kalau sebulan sekali, kadang-kadang belum kekumpul, sudah kepake lagi. Akhirnya enggak. Tapi kalau mingguan, minimal kan 6 hari ngumpulin belum sempat kepake akhirnya, baru dia bayar. Memang dari tenaga kerjanya lebih sulit karena tiap minggu harus kutip. Tapi itu sangat efektif untuk mengurangi kemacetan pinjaman. Dan peminjam kami itu adalah banyak yang di tepi laut, yang biasanya dia minjem di bank 46 Pak Fir. Tahu Pak Fir? Tahu Bu. Minjem 400, bayar 600. Itulah bayar bank 46. Jadi banyak UMKM apa yang bidang petani seperti itu, dia terpaksa cari bank 46. Padahal kan bisa kita bantu kalau bisa. Dan itu salah satu solusi kami adalah memberikan pendanaan pinjaman tanpa agunan, karena mereka juga nggak tahu mau mengajukan apa. Kemudian membayarnya mingguan. Kalau Adira bisa, mantap ya. Karena itu baru saatnya operasi di Kota Padang ya, yang seperti itu mingguan. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Dan saya nggak usah Pak. Oke, terima kasih Bu Dr. Emi. Dan untuk Adira ini juga yang harus saya di rumah, melakukan literasi. demikian dialog kita tentang literasi keuangan syariah bersama Adira Finance Syariah. Ya, terima kasih Bapak Firman, terima kasih Bapak Wira, terima kasih Bu Emi. Kami di sini adalah semoga literasi keuangan syariah ini benar-benar bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat dan nantinya juga bisa menjadi pilihan yang utama untuk kelangsungan pembiayaan Bapak Ibu semuanya. Oke, di akhir ini saya selaku moderator, saya Darfa Mukhtar MPD, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, nanti yang bertanya tadi, Adira Finance memberikan door prize ya, suatu bentuk motivasi. Ya silakan yang bertanya tadi silakan maju ke depan untuk menerima door prize-nya.